Kalau buat saya sendiri sebenarnya Persib mah identitas gitu. Kecewa tuh? Apakah ada aya niat terus we walaupun gagal di MasterChef season 8? Saya masak mah jalan terus. Saya develop. Jadi di rumah bikin ada kitchen lab gitu. Jadi studio buat riset makanan gitu. Buat pemain dan atlet menu makanan yang baik itu yang gimana sih Kang Seto? Kalau buat atlet mah kan pola makan penting ya. Renata itu karismana teuing kumahanya. Oke, selamat WA gini Boboto Salam Dunia kembali di Buricak Burinong. Tapi kali ini Mangahil tidak mengundang pemain, tidak mengundang pelatih, tidak mengundang manajer, tapi akan ngobrol langsung dengan Hardian Nurseto, yaitu seorang Bandung oge, di mana di Dago. Hardian Nurseto ini pernah ikut di MasterChef season 8 ya? Ya, nah, betul. Kita akan tanya-tanya pengalaman mengikuti MasterChef itu seperti apa, dan kita juga akan bertanya buat para pemain Persib itu yang bagus makanannya seperti apa. Oke, halo Kang Seto. Halo. Selamat bergabung di Buricak Siang. Burinong di. Sebagai orang Bandung, kita langsung saja ke pertanyaan nih. Sebagai orang Bandung, buat Kang Nurseto, Persib teh naon sih, Kang? Wah, Persib teh sebenarnya namanya. Kalau buat orang Bandung, kalau buat saya sendiri sebenarnya Persib mah kumanya identity gitu ya. Identity. Oke. Identitas gitu. Jadi pas ngomongin Bandung, kalau kita lagi keliling-keliling terus ketemu orang Bandung di misalnya gitu, kita lagi main ke Kalimantan, ke Sulawesi, terus ketemu orang yang aksennya rada siga orang Bandung tuh langsung wah, sok nonton Persibnya langsung gitu. Dia gitu. Sebagai pemersatu gitu ya. Oh, Persib. Oke. Terakhir nonton kapan nih, Kang Nurseto? Nonton terakhir irahanya kalau nonton di stadion mah sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya. Jadi saya teh kalau nonton di stadion mah baru 2 kali sebenarnya. Saya kurang suka nonton di stadion soalnya rada bolor panon gitu. Jadi ke rumah tuh bisa di replay gitu kan. Jadi tadi teh kumahanya cenah gitu kan. Jadi kudu buru-buru bari live streaming teh bisa ningali replayan kan gitu. Oke. Dan nawan lah penting mah doa nawe jang Persib Bandung sebagai orang Bandung, orang Jawa Barat ya pasti ngandoakeun Persib yang terbaiknya Kang Setonya. Oke. Kang Seto nih, Kang Seto teh sibuk kemarin di MasterChef season 8 nih. Kumaha sih bisa sampai gagal tah? Cerita sedikit pengalaman di MasterChef season 8 teh kumaha wae? Ya, MasterChef season 8 kemarin saya masuk MasterChef itu juga karena pandemi sih sebenarnya. Jadi kan aslinya mas saya ngajar di Unpad gitu di jurusan antropologi, terus dalam pas lagi pandemi ini tuh tiba-tiba lihat ada audisi online, gitu kan, da orang bari ngajar ke online gitu kan. Jadi saya coba bikin video terus dikirim ke ke RCTI, terus ternyata keterima gitu. Nah, emang ada basic resep masak gitu, sampaikan iseng gitu, ada niat iseng, tapi ada basic resep masak itu kan? Basicnya sih sebenarnya kan ngajarnya teh makanan dan kebudayaan. Saya ngajar makanan antropologi. Kebudayaan. Oke. Saya teh ngajar antropologi, mata kuliahnya makanan dan kebudayaan. Jadi kerjanya teh emang penelitian makanan. Keliling Indonesia neliti makanan gitu. Nah, cuman biasanya kan cuma makan doang ya, makan, keliling-keliling makan. Biasanya sampai Bandung di recook lah, dicobain, diulik gitu. Tapi otodidak belajar masak namanya gitu. Nah, terus jadi saya lebih suka mengeksplor makanan itu dari ceritanya gitu, bukan dari bukan dari bahan bakunya gitu loh. Nah, gitu. Jadi
dari situ terus ya jadi suka masaknya, mau nggak mau nyobain kan setiap kali udah keliling Indonesia, misalnya saya ke Purwokerto misalnya udah deket lah nya, ningali tempe mendoan gitu, terus datang ke Bandung nya di JND tempe mendoan sarua siga di Purwokerto misalnya gitu. Nah, rasana kumaha dina rasa oge Purwokerto jeung di Bandung Iya sama pasti atau beda. Jadi tiap daerah teh punya karakter rasa yang beda-beda. Kayak misalnya kita pergi ke Medan teh rasanya relatif asin kenceng kuat gitu asinnya, terus manis asin dan gurih gitu, sama pedes di Medan mah kuatna gitu. Terus misalnya kita pergi ke ya kayak misalnya kita pergi ke Bali kan gitu, rasa di Bali kan pasti hampir semuanya anget gitu ya, di mulut teh pedes gitu misalnya gitu. Oke. Nah, di Master Chef sendiri kan tadinya iseng terus jadi keterima walaupun gagal juga. Yap. Kecewa tuh? Apakah ada aya niat terus we walaupun gagal di Master Chef season 8 urang mah jadi hobi gitu masak teh. Nah, ada nggak ke situ? Ai masak mah jalan terusnya. Saya develop jadi di rumah bikin ada kitchen lab gitu. Jadi studio buat riset makanan gitu. Jadi emang aslinya mah asli basic nama emang memasaknya. ngulik makanan lah gitu. Terus kemarin teh coba ikutan Master Chef gitu dan ternyata keterima. Jadi sebenarnya nggak punya nih cita-cita di misalnya gitu, wah 2 tahun deh orang jualan Master Chef, nggak ada, itu mah spontan aja gitu. Spontan aja. Oke. Lab makanan wah hebat pisan. Nih, Kang Seto kan di antropologi makanan dan kebudayaan. Antropologi. Ya. Nah, berarti kan meneliti. Nah, sekarang yang mau ditanyakan teh kira-kira menu makanan untuk atlet, terutama untuk pemain Persib ya. Kan sempat rame oge ketika pemain mengkonsumsi makanan yang seharusnya tidak dimakan sehingga seblak lah, naon lah karena itu. Tapi yang orang Sunda mah da eta teh makanan favorit lah, sehingga gorengan karena itu. Nah, buat pemain dan atlet menu makanan yang baik itu yang gimana sih Kang Seto? Ya sebenarnya mah kieu, lamun makanan teh yang baik adalah makanan yang sehat gitu nya. Jadi nah, balik lagi sebenarnya kalau mau untuk atlet ataupun untuk manusia biasa gitu, untuk orang-orang kebanyakan ya intinya mah kan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan gorengan berarti kan dia menyebabkan kolesterol gitu kan. Nah, makanan-makanan buat atlet kayak misalnya ayam ya boleh dimakan gitu, tapi kan kalau bisa nggak pakai kulit misalnya kan, kulitnya tong disikat oge, makanin kulit nu pangeunahna gitu kan. Ya benar. Atau sayur-sayuran banyakin di sayuran rebus itu, wortel misalnya gitu kan, kentang gitu. Nah, naondenya atau misalnya makanan-makanan kayak makaroni, pasta gitu, itu juga bagus buat carbo loading kan gitu. Misalnya suka ikan juga, ikan dibakar oke gitu kan. Jadi kayak ikan bakar Jimbaran saya jadi kepengen. Oke. Berarti seblak teu meunang ya. Ai meunang tong loba teuing we gitu. Ai unggal poe teuing mah ulah gitu. Jadi kalau bisa mah ya itu mah kayak cheating day gitu. Jadi pas liburan nih sekali gitu. Karena kan sebenarnya kalau buat atlet mah kan pola makan penting ya buat struktur tulang, buat struktur otot gitu kan. Nah, lamun terlalu banyak karbo juga kan nanti leuleus gitu kan misalnya. Terlalu banyak karbo akan menyebabkan leuleus. Misalnya atau misalnya ya kan kita butuh protein tinggi biasanya kan buat gitu kan. Ya itu. Gitu, tapi sebenarnya
karena saya bukan ahli gizi ya, gitu. Saya bukan ahli gizi, jadi basicnya sih sebenarnya makanan mengurangi mengurangi minyak anu jenuh misalnya gitu kan, itu juga baik untuk kesehatan. Oke. Nih Kak Seto, balik lagi ke Master Chef nih. Kemarin gagal di keberapa? Gagal teh di 13. Di 13. Jadi kalah teh di 13 besar. 13 Jadi sebenarnya besar. Baru sebentar sih saya masuk galeri terus pulang. Karena apa itu? Menurut master-master di sana kegagalannya karena lain lebih jago. Lebih jago. Oke. Buat Kang Setoy sendiri kekurangannya naon eta teh? Nah, kurang asin. Jadi sebenarnya gini. Saya tuh nonton sih kadina tuh. Jadi sebenarnya gini, saya teh kan basicnya neliti makanan Indonesia. Jadi memang biasanya masak masakan Indonesia. Jadi bahan-bahan yang ada di otak saya teh bumbu koneng, intinya bumbu putih, bawang putih yang gitu-gitu. Nah, galeri teh jadi dari mulai keju ada berapa jenis, terus karbohidrat ada berapa. Halo, aman? Halo, suaranya putus-putus, Kang. Sinyal kayaknya. Halo. Aman? Putus-putus kan, nggak ada suaranya. Halo, udah ada lagi? Ada. Bisa diulangi dari awal kan? Siap. Oke. Masih nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Ke-mute. Oh, siap. Nah, oke. Dari awal coba diulangi ya. Oke. Nah, balik lagi. Jadi basicnya sih sebenarnya kan saya teh ngulik makanannya makanan Indonesia. Jadi emang makanan-makanan dari berbagai daerah di Indonesia dimasak di rumah gitu. Nah, pas masuk ke galeri ternyata gitu ternyata di galeri teh bahan makanan di pantry teh banyak banget. Banyak banget, tapi bukan bahan-bahan makanan Indonesia aja gitu. Kayak misalnya saya ngulik teh misalnya berbagai rasa terasi dari kota-kota di Indonesia gitu. Dari itu mah terasi nggak naik hiji gitu. Nah, jadi tapi saya keder gitu waktu ngeliat di sana teh banyak bahan makanan yang lain gitu, kayak misalnya keju ada berapa banyak gitu, ada berapa jenis, terus karbohidrat dari mulai jagung dan turunan jagung, terus dari mulai kacang-kacangan juga ada gitu. Nah, jadi bingung gitu pas sampai sana tuh, ini gue mau pakai mana ya gitu kan. Nggak mungkin pakai beras lagi kan. Intinya sih kayak gitu. Nah, jadi kalah step sama teman-teman yang memang familiar dengan bahan-bahan itu. Biasa tradisional dari antar ini Indonesia keliling sekarang dibere brok segala ayahnya kayak juga di beberapa negara menurutnya. Benar dikasih. Emang itu bahan-bahan di kitchen profesional gitu, bahan makanannya dari untuk bahan baku yang biasa dimasak di kitchen profesional. Oke. Jadi bingung, kan. ya tadinya iseng sih nya niat masuk galeri syukur teu naon gitu kan. Ya, jadi emang niatannya di awal teh ya nyobain nggak nyobain bisi penasaran gitu kan. Jadi nggak saya izin gitu langsung. Oke. Nih dari tiga juri MasterChef ini
punya karakter masing-masing kan. Renata, terus yang dua saya lupa itu. Gimana nih Kang? Kira-kira paling galak saha Kang? Sebenarnya yang paling kalau orang lihat di luar itu yang paling galak Juna gitu kan. Ya, Juna betul. Nah, tapi sebenarnya menurut saya Juna itu justru paling detail jelmana gitu. Paling detail, terus jadi dia mah bisa ngelihat potongan, misalnya dia minta potongan setengah senti teh, saya bisa ningali mana nu setengah senti, mana nu henteu teh, detail gitu, saya bisa. Tanpa diukur. Jadi tinggal, wah itu mah belum bisa gitu, manehna mah. Oh. Gitu. Nah terus orangnya emang detail banget, jadi kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek. Terus nggak banyak basa-basi lah. Gitu. Yang siapa satu lagi yang teh? Arnold siapa? Arnold. Oke. Yang ya. Arnold gimana? Nah kalau Arnold mah suka pedes sama asin aja pokoknya. Pokoknya nu lada pasti disikat ke saya gitu. Jadi emang dia suka makanan yang relatif pedes ya. Oke. Satu lagi Renata nih. Nah kalau ini mah saya salfok wae jadi kumanya. Kumaha. Resep orang tuh suka berotot gitu. Kumaha. Jadi intinya mah misalnya manehna datang ke bench gitu, orang keur masak tiba-tiba datang, wah langsung bingung kan. Seto, kamu masak apa? Langsung gitu orang. Karena parasnya atau gimana itu? Gak tahu, bingung gue tahu. Bingung gue, bukan kedatangan atau bingung gue. Oke, tadi Juna kan mengatakan kalau potongan dia hafal mana 1 senti mana enggak. Emang kalau motong-motong itu kan pisaunya tuh bisa ada berapa macam itu buat masak itu? Kalau yang ada di galeri ada sekitar 5 jenis pisau lah yang bisa dipakai buat motong. Jadi ada 5 jenis pisau. Ada paring knife, ada chef knife, ada bread knife, ada nondenya 2D. Ya, ada boning knife gitu. Katanya beda-beda fungsinya teh, jang naon. Beda-beda, jadi ada yang buat all purpose gitu bisa dipakai mana wae gitu. Ada yang buat potong kecil-kecil buat ngupas gitu ada. Terus ada juga buat filleting gitu, buat filleting misahin antara antara daging sama tulang misalnya. Nah, kan sekarang udah pernah masuk ke galeri, punya pengalaman. Nah, selanjutnya Seto sendiri mau gimana nih? Apakah mau keinginan maju, ingin mencoba lagi ikut MasterChef atau sudahlah, sudah tahu. Kalau ikut MasterChef sih karena kudu MasterChef di luar negerinya. Temen di Indonesia kudu di luar negeri. Itu bisa soal nangan sekali jatahna. Oh, sekali. Berarti kudu keluar gitu. Terus ada niat kurang yakin ya jadi juru masak mah gitu. Entah oke. Enggak sih, saya sebenarnya memang kejarannya bukan untuk menjadi chef ya sebenarnya gitu kan. Tapi meneliti ya. Iya, jadi sebenarnya pas keluar dari MasterChef juga balik lagi aja ke kampus gitu, meneliti makanan, masak-masak. Dan saya juga di Bandung ada culinary inisiatif namanya, ada geng lah saya di Bandung itu namanya Party Gastronomi. Jadi saya sama 2 orang teman, ada Reza sama Ipin, itu kita bikin grup masak lah, lamun pemain band mah nyanyi lagu gitu, sama nyendahareun. Oh, nyendahareun. Apa yang sudah dibikin nih sama kalian bertiga? Banyak sih, karena basicnya kita kalau bikin juga untuk live cooking biasanya. Tapi kita fokus juga di documenting. Jadi kita fokus di dokumentasi dan menguatkan literasi kuliner di Indonesia. Jadi kerjanya penelitian, keliling-keliling, nulis buku, bikin film dokumenter tentang makanan Indonesia. Oh, bertiga ya. Dan itu semua dilakukan di laboratorium makanan itu. Ya kitchen lab-nya sebenarnya itu mau buat riset makanan aja. Kalau kerja mah ya di rumah masing-masing lah gitu. Baru kumpul nanti kita nyobain masakan, tes menu teh di kitchen lab gitu. Oke. Nah, dari seluruh Indonesia mana nih yang belum didatangin, belum dicoba, mana nih kalau boleh tahu?
Dari seluruh Indonesia banyak sih yang belum datengin. Kalau fokus di neliti kuliner mah masih banyak lah ya. Kita baru Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku juga kemarin ke Ternate Tidore terakhir saya. Ya Papua sih belum ya. Jadi mungkin ya pengen ke Merauke misalnya. Berarti masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh. Banyak pisan. Nah, di Jawa aja belum semuanya ya, maksudnya. Saya pengen ekspedisi Pantura aja belum selesai gitu. Jadi dari Anyer sampai Panarukan gitu, pengen nyobain karakter kuliner dari satu jalur itu aja belum selesai. Karena luasnya Indonesia dan beraneka ragamnya kebudayaan di Indonesia, akhirnya tidak cukup untuk 1 tahun 2 tahun berarti ya. Setuju. Oke, udah berapa lama nih melakukan riset seperti itu? Saya mulai neliti makanan dan dalam konteks antropologi ya gitu. Mulai dari 2014. 2014. Itu teh. Ya 2014 teh saya ngerjain tesis. 2014 Persib juara. Ya, benar. tapi saya lagi ada di kampus sebelah soalnya nggak di Bandung sih. Oh gitu. Oke. Oh seperti itu. Oke nih, luar biasa. Masih banyak tempat yang belum dikunjungi. Itu keliling-keliling itu kan memerlukan biaya nih. Ya. Ada yang support sponsor. Iya, nyari sponsor biasanya. Biasanya akhir tahun teh Oktober November kita bikin draft lah, kita mau ngapain ya di tahun depan gitu. Terus nanti di Desember teh udah mulai dimasuk-masukin ke calon-calon sponsor lah. Gitu. Supaya dia masuk ke penganggaran di tahun selanjutnya. Berarti udah berjalan sponsor, udah ada sponsor tetap sampai saat ini? Kalau tetap mah belum ya. Belum. Tapi setiap tahun ada aja gitu, ada yang sponsorin. Ada. Ya pernah dari misalnya kita pernah juga misalnya dari mobil gitu. Jadi turun pesawatnya udah disupport sama si mobil itu, udah dijemput, dianterin kemana-mana sama mobil itu, ngising supir jeung bensinna misalnya. Terus ya kayak gitu-gitu sih banyak. Sponsornya lebih bukan ke jadi duit tapi jadi konten ya, gitu. Iya, sponsor konten ya. Iyalah bagus lah kalau gitu. Yang penting sponsor juga senang, karena kalau sponsor senang pasti ketika kita ngajuin lagi, oh dia oke, siap, tapi mau kemana lagi nih Mas Seto, saya antar itu kan. Ya kudu gitu bener. Iya. Ini mah trik-trik aja sebenarnya, trik-trik supaya kita bisa bisa jalan-jalan. Nih Kang Seto nih, kalau saya rasa kan di sekarang generasi milenial atau generasi Z mah Kang Seto mah rada kurang benernya. Bener nggak itu sih? Kuma rada kurang kuma. Ya minatnya seperti apa nih buat generasi Z nih? Yang meneliti makanan, kebudayaan seperti Kang Seto ini, saya pengen tahu nih seperti apa. Apakah minatnya wah edan gitunya baru dak marate gitu atau aku mah? Ya mungkin mereka juga masih mencari celah gitu. Kan emang saya juga fokus di kuliner juga. Di awal-awal mah kan ya cuman penelitian tapi terus gitu kan. Nah, di generasi Z juga mungkin sama, mereka juga mungkin melakukan hal yang sama tentang makanan atau tentang isu-isu pangan gitu. Tapi kan pasti skalanya mungkin masih kecil-kecil jadi belum kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya lihat gitu sekarang peminatan di mata kuliah saya sih banyak ya. Banyak. Jadi, nah sekarang teh mata kuliah saya teh di Unpad itu masuk ke daftar mata kuliah kampus Merdeka. Jadi mahasiswa teh bisa masuk dari mana aja gitu, dari universitas lain ataupun dari jurusan lain di Unpad. Nah
si ini teh menarik gitu karena apa namanya? Karena si mahasiswa teh kemarin pas saya cek kebetulan tadi baru selesai kelasnya itu hampir seluruh Indonesia ada gitu. Jadi dari Sumatera ada yang dari Medan, ada yang dari Andalas, dari Padang, terus ada yang dari Sulawesi, mahasiswa teh. Ada yang dari Udayana, ada yang dari Jogja. Jadi menarik gitu ketika kelas ini dibuka, kelas makanan dan kebudayaan ini dibuka untuk berbagai universitas di Indonesia, ternyata juga banyak peminatnya. Oke, berarti tidak khawatir ya, karena dengan era digital seperti sekarang tidak menutup kemungkinan generasi sekarang itu lebih berminat untuk bermain kripto lah, bermain saham lah, seperti itu kan? Iya sih betul. Walaupun sebenarnya saya juga teka utekan sih karena main kripto tuh. Pernah mencoba, iya pernah coba baca, iya kumaha sih gimana? Teka bayang, kurang mah gitu. Ya, tapi kan sesuai dengan perkembangan zaman seperti sekarang kan istilahnya serba digital, uang digital, bahkan ya mau nggak mau kita juga harus ngikutin kan, seperti itu, benar kan? Benar, tapi kan dahar mau bisa digital. Nah, dahar mau bisa digital, benar, oke. Nah, yang saya khawatirkan itu semakin ke sini orang-orang seperti Kang Seto itu berkurang justru. Karena tidak hasil daripada penelitian dari riset Kang Seto itu mungkin suatu hari nanti itu diperlukan, orang perlu tahu. Nah, riset makanan dari Ponorogo teh ieu teh naon sih, di Bali teh naon sih, nah mungkin perlu tahu dan ya kalau saya sih bersyukur karena yang tadi Kang Seto ungkapkan masih banyak minat generasi muda ketika kelas dibuka. Ya alhamdulillah kalau itu seperti itu. Ya kalau yang saya khawatirkan itu ketika kelas dibuka, lah yang pokok peminatnya nggak ada atau sedikit. Itu yang saya sedih. Yang saya sedih itu. Aman. Banyak sih kalau sebenarnya peminatan banyak, dan juga kalau misalnya kan saya coba share materi itu nggak cuma di kampus ya, jadi kayak misalnya di sosial media saya, di Instagram, saya cerita tentang makanan atau tentang apa yang saya panen pagi ini gitu misalnya. Jadi kan saya juga suka pepelakan istilah nama. Pepelakan. Terus misalnya panen sukun atau panen pisang misalnya gitu kan. Nah, terus dan ternyata di konten Instagram saya juga engagement-nya masih cukup tinggi gitu. Jadi ketika saya lontarkan pertanyaan, makan apa kamu hari ini, atau misalnya sarapan apa ya gitu, atau misalnya saya lagi di kota A nih misalnya gitu, kira-kira apa yang seru di sini gitu, itu pasti masih banyak yang jawab gitu. Itu pepelakan di belakang rumah atau di mana? Di seberang rumah. Jadi saya di kompleknya ada tanah kosong punya orang lain lah. Nah itu teh di awal pandemi teh jadi kan udah lama dari dulu nggak pernah dibangun gitu, jadi semak belukar. Pas awal pandemi saya teh jadi karena di rumah terus jadi ningalikeun wae kan, aduh iya lebarnya tanahnya gitu kan. Terus akhirnya saya minta izin sama pengurus komplek buat ditanemin. Terus saya tanemin, pas dibongkar ternyata isinya barangkal hungkul, palingan melakan dia ternyata barangkal gitu kan. Akhirnya saya bikin, jadi di atas berangkal itu dibikin kayak bantalan rice bed namanya buat naruh tanah. Jadi saya bawa tanah ditaruh di atas itu. Kan ngangkut barangkal mah beratnya, mendingan diburu gue gitu. Oke. Ya akhirnya jadi kebun ya. Ya jadi kebun sayur sama, dan itu kalau lagi panen ya cuma dikasihin aja orang-orang sini lah. Oke. Dan kada ya kan boga imahna teu izin deui. Eta apa justru nu boga imahna saha. Eta tuh tanah nu urang eta teh diantuk. Oh, mantap. Ya, oke. Udah pasti resep dan nu boga tanahna lamun datang gitu.
Wah, iya ngeunahnya geus dirarata cenah gitu. Iya pastilah. Dirarata terus jadi subur terus bermanfaat. Nama bermanfaatnya karena Kang Seto sendiri ketika panen tidak menjual belikan, dibagikan we Ya itu mah cuma dibagikeun we. gitu kan. Ya bagus lah Kang Seto. Bagus pisan anak muda seperti Kang Seto ya saya resep gitu kan. Resepnya naon ya? Batur mah ulin kripto, ya ulin we penelitian terus kan diajarkan kripto lah. Ya batur mah geus ngomongkeun eta teh kumaha nya bingung saya mah teka idean we eta mah kripto. Acan ngobrol jeung Pak Indra gitu. Oh nya. Komo anu eta geuning anu meuli karya teh naon ayeuna keur NFT. Tah eta NFT. Eta hargana aredan eta teu pira karya lukisan naon lah gitu nya. Tapi hargana bisa ratusan juta Orang ngumpulkan karya oge di Bandung gitu, karya-karya seniman Bandung lah ya. Tapi wujud aslina gitu. Jadi karya asli gitu. Tah karya digital teh can feel-na can iyalah gitu. Siga misalnya kumaha kok? Lanjut. Ya siga misalnya Ameng gitu. Ameng teh saya beli karya aslinya terus terakhir almarhum Papomo seni kanji. Kemarin dua hari setelah karya saya selesai teh Papomo pupus. Ya di lamun ningalian di NFT nyata si gambar oge hargana bisa puluhan juta edan. Kan jeung aya nu meuli nya. Jeung aya nu meuli. Karena kita teh harus tahu jadi mindset orang-orang ayeuna teh naon sih gitu kan. Ya, karena hal anu kitu wae ge dibeli terus hargana teh teu masuk akal gitu. Ya teu masuk akal teh jang urang lah nya. Teu masuk akal ieu foto nu kieu hungkul gitu hargana edan pisan gitu. Nantilah kita belajar sama-sama Kang Seto ya kalau nyantai. Siap. Main atau kesini ke Punclut. Siap. Oke, Kang Seto terima kasih atas waktunya, terima kasih berbagi ilmunya, sharingnya di MasterChef season 8 ya. Walaupun harus gagal, tapi jangan kegagalan itu jangan dijadikan nggak usah ada orang nggak sembung lagi, ulah lah pokoknya. Nah, satu lagi closing statement dari acara Buricak Burinong ini, Kang Seto silakan. Wah, iya jadi terjadi nggak bahas si R-Eking terjadi itu. R-Eking? Guys, eta Persib udah biasa lah, lebat lu nggak bahas. Orang mah sebenarnya yang nggak bahas Renata, Masterchef Renata sekali deh menang. Karena Renata itu karismana, ting kumahanya edan pisan gitu loba diomong gitu. Jadi dia teh kalau memperhatikan sesuatu teh nyaan gitu. Jadi nggak misalnya gini, saya tahu kamu masak apa gitu. Teh bener gitu saya teh perhatikan gitu ketika orang ngomong ditingali panona ku saya gitu. Terus ini misalnya keur ngomongkeun bahan ya bahanna diulik ku manehna gitu. Maksudnya ditingali diperhatikan hiji-hiji detail gitu. Nah, eta sebenarnya nu nyeun geumpeur gitu. Jadi dia teh selalu menghargai orang dan fokus lamun keur ngobrol teh gitu. Jadi we lamun dihareupeun si eta kan jadi geumpeur urang. Beda di hareupeun Chef Juna jeung Arnold mah nya. Gitu. Mau geumpeur Renata. Ya lah, closing statement silakan Kang Seto. Siap. Buricak Burinong pokoknya harus semakin buricak dan semakin jenong. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih sharingnya, terima kasih ilmu-ilmunya. Penasaran sama saya bisa follow di seto.mci8. Oke. Seto no? .mci8. .mci8. Oke. Ya, Kang Seto, salam buat semua, salam sehat selalu buat keluarga.